Dunia kita hari ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan triki-triki. Memang Alkitab sudah memberitahu bahwa dunia ini ada di bawah si jahat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita sebagai orang percaya menyikapi dan kemudian menghidup dalam tengah-tengah dunia yang jahat ini, tapi kita tetap menyatakan kebaikan Tuhan, kita tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang semakin menguasai dunia ini. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-12, dia berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Justru firman Tuhan memberitahu kepada kita sebagai anak-anak terang, anak-anak kerajaan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diizinkan ada di dunia ini supaya kita bisa mengalahkan semua hal yang jahat yang terjadi hari ini. Mungkin ada banyak kejahatan-kejahatan yang kita pikir dulu gak akan pernah terjadi, sekarang terjadi, kita lihat, bahkan ada di sekeliling kita. Nah, Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya kita sebagai anak-anak terang, kita bisa mengalahkan yang jahat, kita bisa mengalahkan semua produk-produk dari iblis, dan kemudian kita menyatakan daripada kasih Tuhan kepada dunia ini. Dengan cara apa? Ternyata bukan dengan cara membalas dengan kejahatan, bukan membalas dengan otot kita, tapi Alkitab memberitahu kepada kita, kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikan artinya begini, kita bisa datang dengan pola pikir yang benar, pola pikir yang baik. Kita datang dengan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan lebih dahulu kepada kita. Lalu itu yang kita bagikan kepada dunia ini. Bahwa Paulus mencatat ini dalam Roma, kalahkan yang jahat dengan yang baik. Karena juga Paulus mengalami sendiri bahwa dia dulu adalah seorang yang jahat. Dulu dia adalah penganiaya jemaat. Dia dulu adalah orang yang membenci iman-iman, orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kemudian karena kebaikan Tuhan, kebaikan murid-murid yang lain menerima dia, mengajar dia, membimbing dia, bahkan mendampingi dia, kemudian seorang pembunuh, seorang penghujat, seorang penganiaya, Tuhan bisa ubah menjadi seorang penginjil, pengajar, pemberita firman, bahkan menjadi rasul yang hebat. Dimulai dari apa? Dimulai dari kebaikan orang-orang atau murid-murid Kristus yang dibagikan kepada Paulus. Itu sebabnya dia berkata kepada jemaat Roma yang juga ada dalam kota yang penuh dengan kejahatan. Bahkan di kota Roma orang-orang percaya dianiaya, dikejar-kejar. Tapi Paulus memberitahu kepada mereka, kalahkan yang jahat dengan kebaikan. Dimanapun Anda berada hari ini, saudara punya kekuatan, saudara punya kuasa untuk menang. Bukan hanya menang, tapi Anda bisa mengalahkan yang jahat dengan kebaikan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. God bless you.